Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, menerapkan jalan kaki ke sekolah bukan tidak ada alasannya. Justru alasannya luar biasa sekali. Walaupun banyak yang menentang dari anak-anak dan orang tua yang menyatakan, oh kasihan anak-anak juga Pak capek dan lain sebagainya. Tapi Kang Deddy kekeh melakukannya. Ini alasannya. Yang pertama, bahwa Kang Deddy ini ingin membangun karakter. Biasalah kalau anak-anak mengeluh dan orang-orang, terutama orang tua, ada juga yang berpura-pura sayang kepada anaknya tetapi sebenarnya tidak sayang. Karena dia memberikan kendaraan sebelum waktunya, gitu ya, usianya belum 17 tahun. Jadi ini pura-pura sayang sebenarnya. Oke, ada beberapa hal keuntungan yang dibangun dari karakter ini. Yang pertama, anak-anak bisa bangun pagi. Nah, bangun pagi ini banyak manfaatnya. Selain kita yang pokok adalah ibadah. Tetapi, anak-anak ketika bangun pagi langsung gerak, gitu kan? Langsung gerak ya dari mulai sholat. Kalau yang ngaji, ya ngaji. Ataupun misalkan beres-beres dan lain sebagainya, langsung berangkat sekolah. Nah ini Kang Deddy Mulyadi ini sudah pernah menerapkan. Di mana? Di Purwakarta. Gitu. Saya kemarin kebetulan dari Purwakarta, saya coba bertanya kepada pakar-pakar atau pada praktisi di sana. Bener nggak ya? Bener. Gitu. Memang awalnya agak sedikit sulit. Gitu. Itu. Tetapi kalau sudah berjalan, justru ini seneng gitu ya. Seneng karena dari bangun pagi ini, berangkat pagi-pagi, sekolahnya lebih pagi, tidak macet gitu. Ketika agak siangnya yang mau ke kantor juga tidak macet. Nah, di situ. Jadi dengan bangun pagi ini, wah, banyak diuntungkan bagi kita sebagai warga. Walaupun misalkan ada yang merasa, waduh, agak berat ya, awal-awal mungkin. Yang keduanya, itu olahraga bari anak-anak, jalan kaki ke sekolah gitu kan. Jalan kaki ke sekolah, olahraga gitu. Nah, kan jarang, banyak anak yang tidak olahraga juga. Nah, ini olahraga pembiasaan yang istilahnya itu menguatkan kaki anak-anak sehingga anak-anak nanti akan lebih sehat. Selanjutnya ini ada komunikasi antar teman. Kan ketika kita berangkat sekolah, kita jalan kok ke sekolah itu sambil ngobrol ke sana kemari, bercerita, guyon. Saya ingat waktu dulu SD gitu ya, saya banyak jalan kaki ya, ke sekolah itu jalan kaki, banyak ngobrol, guyon, gitu, bercerita. Ya, walaupun agak capek, lelah, kadang-kadang kalau pulangnya panas, merasakan itu. Tetapi itu merasakan nikmatnya. Nah, kalau di Jepang itu kan menggunakan sepeda, gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu rata-rata menggunakan motor. Banyak orang tua yang nangis-nangis ke anaknya tidak mau sekolah karena tidak ada motor. Ini kan aneh. Kalau tidak dipikirkan oleh pemerintah, itu kan nggak bisa juga. Kalau hanya sekolah saja yang menyuruh-nyuruh juga nggak bisa. Jadi di sini pentingnya jalan kaki ke sekolah itu. Jadi komunikasinya bagus gitu. Lalu ya tidak ada yang satu bawa kendaraan lebih memperlihatkan ekonomi, enggak juga. Jadi kalau jalan kaki kita sama-sama. Selanjutnya ya tentunya nanti akan menjadi mengurangi kecelakaan lah di jalan. Karena kita tahu yang namanya anak-anak, pertama dia juga tidak pakai helm, kedua juga kadang-kadang ugal-ugalan, ketiganya ketika dia tidak masuk sekolah alasannya entah apa, justru main menggunakan motor ke sana kemari gitu ya. Dan banyak juga anak-anak SMP yang masuk jadi anggota geng motor juga. Nah disinilah yang itu gara-garanya apa? Karena memang di usia SMP
SMA. Ya pertamanya usia SMP. Usia SMP itu kan butuh pengakuan. Anak ini pingin pengakuan bahwa dia itu mungkin baik, bahwa dia itu mungkin berani, bahwa dia ini mungkin jagoan dan lain sebagainya. Maka dia menjadi orang yang ingin diakui oleh teman-temannya. Dan salah satunya dia kalau masuk geng motor, wah akan kelihatannya berani gitu. Nah ini selanjutnya, ya tentunya ini kita, Kang Deddy ini, Gubernur Jawa Barat ini ingin menerapkan taat aturan, ya, taat aturan dalam berkendaraan, gitu kan. Salah satunya kita anak yang usianya belum 17 tahun, belum punya SIM, jadi tidak bisa naik motor, gitu. Ya, walaupun sekarang sudah mulai banyak juga motor listrik, sepeda listrik gitu ya. Kalau pakai sepeda ya agak mending gitu kan, ada olahraganya gitu, ada geraknya, anaknya itu luar biasa. Saya ingat dulu juga nih, ketika saya sekolah ke SMP, saya masuk ke SMP itu tahun 82-an ya. Saya mencoba berpikir bagaimana supaya bisa sepeda. Saya kerja, pulang sekolah itu kerja. Dan alhamdulillah akhirnya uangnya terkumpulkan, dibelikan oleh bapak sepeda, dipakailah sepeda itu ke sekolah. Ya perjalanan sekitar 5 kilo gitu, 5 kilo karena dari kampung ke kota gitu. Jadi setiap hari itu naik sepeda, walaupun terkadang tatkala hujan atau kena capek gitu kan, wah melelahkan. Tapi itu kan sebuah usaha ya bagi anak-anak untuk mencapai harapannya. Nah, oke ya, buat teman-teman, buat sahabat Kang Obing, terakhir ini yang paling kuat, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy tentang kebijakannya untuk jalan kaki ke sekolah itu menumbuhkan anak didik kita itu mandiri. Nah, kalau ada kegiatan yang dilakukan, misalkan dia, wah sanggup loh, saya jalan kaki sanggup, saya mempersiapkan waktu, berangkat jam segini gitu kan. Nah ini kegiatan mandiri yang dilakukan oleh anak ini, tidak ketergantungan sama orang lain, itu luar biasa. Jadi buat Bapak Profesor yang pernah mengkritisi Kang Deddy bahwa tidak bisa karakter itu dididik atau dibuat setelahnya usia anak remaja. Sebenarnya Kang Deddy ini ingin melakukan dari sejak awal sampai tua gitu. Bagaimana karakter ini bisa nerap di Jawa Barat ini, khususnya di warga Jawa Barat gitu ya. Nah salah satunya dari situ juga. Kang Deddy itu menerapkan jalan kaki untuk ke sekolah itu untuk menumbuhkan karakter. Jadi makanya gini lah, kalau saya berpikirnya gini, harusnya dalam mengamati itu dilihat perjalanannya itu komplit gitu, yang dilihatnya itu komplit, sehingga ketika memberikan informasi, ketika menyatakan sesuatu itu jangan sampai terbantahkan oleh kegiatan-kegiatan Kang Deddy yang ada gitu. Jadi ya kayak tadi, karakter itu dibangun dari sejak dini, nggak bisa kalau dari remaja. Kang Deddy sudah ada program itu gitu untuk menumbuhkan karakter. Berangkat pagi-pagi itu kan udah dari sejak SD itu ditumbuhkan. Nah ini jadi apa yang diungkapkannya jadi terbantahkan kan. Nah, kalau gitu bagi sebagian orang mungkin yang tidak senang, wah padahal ya itu sudah terbantahkan. Nah inilah sehingga apa yang disampaikannya kalau kita melihatnya utuh kan enak juga, tapi luar biasa. Yang namanya kritikan bukan caci maki, itu suatu hal yang sangat baik. Dan saya pun ada beberapa hal yang perlu dikasih masukan buat Kang Deddy juga gitu. One day nanti ada salam sukses dari Kang Obing.